Sobat, saya Abraham Silaban. Saya hadir di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saya hadir untuk bertemu dengan keluarga korban kekerasan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda, Jakarta Utara. Saya ingin segarkan ingatan kita tentang apa yang terjadi di sana, bukanlah yang pertama kali terjadi. 2017 silam, Amirullah Adityas Putra meninggal dunia usai dianiaya oleh 5 orang seniornya di STIP Marunda, Jakarta. Peristiwa ini tentu menjadi duka yang mendalam bagi keluarga korban, pun spesifiknya bagi Amarullah Adityas Putra. Ia adalah saudara kembar dari almarhum yang juga bersama-sama menempuh pendidikan di STIP Jakarta. Apa yang bisa ia sampaikan mengenai peristiwa yang terjadi masa lalu, trauma yang mereka alami, yang dirinya alami, dan bagaimana keluarganya move on ataupun bergerak melewati masa-masa sulit itu. Bagaimana mereka bereaksi mengetahui ternyata kekerasan demi kekerasan masih terjadi di STIP Jakarta. Pesan dari keluarga korban akan kami utarakan agar keadilan bisa ditegakkan bagi Putu ataupun korban-korban lain yang barangkali belum speak up mengenai kasus ini. Saya Abraham Silaban, saya telusuri kasusnya hingga tuntas. Amirullah Adityas Putra 2017 silam menjadi korban penganiayaan senior-seniornya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda, Jakarta. Saya Abraham Silaban, saya diterima oleh keluarga almarhum dan saya akan berbincang bersama dengan saudara kembar Amirullah Adityas Putra. Saya bersama dengan kakak kembarnya Amarullah Adityas Putra. Terima kasih ya Mas Amar sudah menerima kami ya. Iya Mas. Ya, saya ingin tunjukkan kepada sobat semua, di belakang Mas Amar adalah foto almarhum ya. Iya, ini yang tengah. Yang di tengah almarhum ya. Yang di tengah. Oke, ini foto tahun berapa Mas? Tahun 2017 Mas. 2017. Iya. Oke. Jadi belum lama insiden penganiayaan terjadi ya? Iya, betul. Setepatnya sebulan sebelum insiden foto ini. Sebulan sebelum insiden. Masih terpampang megah di sini, artinya masih menjadi memori yang ingin diabadikan oleh keluarga, Mas. Ya, jelas kita kehilangan untuk saudara kembar saya sendiri. Pasti kehilangan. Bagaimana Mas Amar dan keluarga berusaha untuk move on dari trauma yang pernah terjadi di tahun 2017 silam? Kalau kita keluarga, kalau saya tentu juga berat banget Mas ya. Betul, kembarannya. Saudara kembar harus kehilangan dengan cara yang tragis seperti itu. Mohon maaf kami mengajak Anda kepada memori yang sulit itu. Dan Mas Amar juga ada di dalam institusi yang sama. Dibina dalam institusi yang sama dan harus kehilangan adik kembarnya hanya karena dianiaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Ada 5 orang. Betul. Ya, untuk kita move on itu kita berusaha sebisa mungkin kalau almarhum itu nggak benar-benar meninggal, tapi kita berpikir kalau almarhum itu sedang belayar. Oh ya? Jadi kita move on dengan cara seperti itu Mas. Jadi kita punya imajinasi, punya bayangan. Ya, almarhum itu lagi belayar, bukan telah meninggal gitu. Imajinasi kita. Saya merinding. Ya. Itu untuk keluarga. Iya. Bagaimana dengan Mas Amar sendiri? Kehilangan saudara kembar akibat insiden penganiayaan tersebut. Saya sendiri, saya terpukul sekali pasti Mas. Saya terpukul sekali. Nggak ada yang bisa menggantikan lah untuk nyawa seseorang. Jadi menurut saya saya sangat terpukul untuk kehilangan kembaran saya. Pasti. Bahkan sudah 7 tahun berlalu, tapi tetap saya dalam hati kecil saya
sangat sedih. Tentu memori ini pasti flashback atau bisa saja kembali karena peristiwa serupa ternyata terulang kembali. Mas Amar, sudah dengar? Ya, saya sudah dengar. Waktu dengar pertama kali, apa reaksi Mas Amar? Ya, saya tentunya kaget Mas ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi lagi gitu. Mungkin ada itu yang saya bilang oknum-oknum itu yang dari senioritasnya, oknum tersebut ngalamin kekerasan dari senioritas lalu diturunkan sama juniornya yang ya itu tadi nggak bersalah juga karena oknum-oknum ini Mas menurut saya. Ya kita bisa saja bicara oknum-oknum, tapi ini kan secara maraton dari tahun ke tahun dan rekam jejaknya tidak akan mungkin pudar bahwa aksi kekerasan terjadi fase demi fase dan seolah-olah menjadi berdarah daging, menjadi kultur yang memang ada di sana gitu. Tanggapan Mas Amar seperti apa? Betul nggak sebetulnya ada kultur nggak sih di sana mengedepankan senioritas, arogansi senioritas? Kalau menurut saya arogansi senioritas di sana nggak ada sih Mas. Maksudnya lebih ke oknum Mas. Ya. Tapi oknum ini kayak selalu berulang gitu. Itu yang saya sayangkan gitu. Soal pembinaannya apakah tidak ada pengawas di sana? Apakah tidak ada yang mengevaluasi di sana Mas? Waktu saya pendidikan sana ada Mas, ada pengawas. Itu ada dari tim militer Angkatan Laut sama polisi air juga di sana. Jadi saya kan selama 2 tahun juga tuh di sana dibina. Dan 1 tahun saya melakukan praktek laut ya. Ada pengawasan di sana. Mungkin menurut saya kayak kecolongan Mas. Memori masa lalu apa yang dialami oleh adik Anda? Ada 5 orang yang sudah dijadikan tersangka waktu itu. Seniornya yang menganiaya almarhum adik Anda. Waktu itu almarhum dipukul, ulu hatinya pecah. Waktu di visum, ulu hatinya pecah. Kena pukulan di ulu hati. Gitu Mas. Nah, jauh berbeda dengan apa yang kita dengar sekarang juga. Iya. Oleh 5 orang. Sebenarnya 1 orang, cuman 4 orang ini membiarkan. Oke. Jadi jelas ya, waktu itu yang melakukan pemukulan 1 orang. 1 orang menyentuh fisiknya. Iya, 4 orang membiarkan. 4 orang membiarkan. Iya. Karena tidak melakukan pertolongan apapun ataupun tidak menghalang-halangi upaya itu. Betul. Oke, dan jelas di situ pembiaran bisa ditindak. Karena dalam kasus yang terjadi pada Putu Satria, 1 orang dijadikan tersangka. Tapi dalam kesempatan itu ada beberapa pihak yang terlihat dalam CCTV dan kita tidak tahu apa peran mereka masing-masing di sana. Menurut Mas Amar, sebagai seorang alumni yang ada di sana, sebagai keluarga korban yang sudah pernah mengalami hal yang pahit akibat penganiayaan itu, kehilangan saudara kembar Anda, saya tidak bisa bayangkan itu. Apa yang mesti dilakukan? Harapan saya sih kekerasan ini mau di sekolah manapun itu nggak pernah terulang lagi. Karena cuman ada air mata dan batu nisan gitu, untuk kekerasan di sekolah kedinasan. Gitu Mas. Iya. Jangan sampai ada batu nisan yang lain. Jangan sampai ada Amirullah yang lain, Putu yang lain, dan maupun nama-nama lain yang sudah berpulang akibat kekejian, akibat penganiayaan seperti ini. Dan ini menjadi pelajaran penting bahwa kekerasan di Republik ini, apalagi atas nama pendidikan di lingkungan itu, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Saya Abraham Silaban. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih Mas.